Kita langsung panggil aja pembicara kedua kita, ya. Ini juga tidak kalah gacor, ya. Ini mungkin bisa ditayangkan CV-nya. Ya, namanya Dr. Sila, ya. Dr. Sila Stefani, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, Aivoka Vinem. Jadi beliau ini lebih banyak ngurusin orang yang mau kurus, ya. Jadi mengurus orang yang mau kurus. Jadi kalau orang mau kurus, terutama mungkin yang perempuan ya. Yang perempuan kan pasti nggak mau terlihat gendut. Selalu kalau gendut merasa insecure kan. Selalu pengen gimana caranya supaya saya bisa terlihat kurus. Nah nanti mungkin beliau bisa ngasih tips and tricksnya. Tapi bukan cuman kurus, tapi harus sehat. Ya, jadi nggak boleh cuman kurus, tapi tidak sehat. Jadi salah satunya itu nanti harus makan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ini junior-junior saya, siswi dan siswa SMP SMA Santo Aloysius. Ya, Dr. Sila ini top 2008. Ya, tadi kalau Dr. Alvin kan top 2004, Dr. Sila ini top 2008. Sama kayak saya, sekolahnya semua di Aloysius. Ya, jadi kita dulu pernah ngomong kalau saya disuruh jalan-jalan di sini, kayaknya bisa sih nggak akan nabrak. Tapi dulu, kalau sekarang pasti nabrak karena udah berubah semua. Ya. Ini jadi beliaunya sekolahnya semuanya di Aloysius, kemudian dokter umum dari Maranatha, magister gizi klinik dari UI, dan PPDS. PPDS itu sekolah spesialis gizinya juga di Universitas Indonesia. Ya, sekarang beliau selain sama-sama saya juga ngajar di Fakultas Kedokteran Maranatha, beliau juga praktek di 3 tempat ya, di Mayapada, di Klinik Tifasa dan Klinik ADC Bandung. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dokter Sila waktu dan tempat. Oke, terima kasih Dokter Adrian. Halo semua. Halo. Saya sampai nyari dulu kalian itu umurnya anak SMP kan ya? Yang paling muda, cung angkat tangan yang paling muda. Ada? Umur berapa? Umur berapa? 12? 12 tahun. 12 tahun ya, termuda 12 tahun ya Bu. Oke, yang tertua, siapa yang tertua? Cung, berapa? 12, berapa tahun? Ya, kamu kalau 50 nanti keluar tuh ya. Ikut baksos di luar. Oke lah. Jadi saya di sini biar nggak bosen ya. Saya nyari kalian itu gen apa? Tahu nggak sih gen apa? Gen Z. Gen Z itu nggak bisa suruh ngeliatin lama-lama itu ya, nggak bisa katanya. Saya juga nggak tahu. Saya masuknya gen milenial sampai nyari sendiri. Katanya Gen Z itu paling fokus kalau ngeliat yang slide, scroll, short time, betul nggak? Betul tuh. Setuju nggak sama jawaban dia? Setuju. Jadi saya percepat aja ngomongnya ya, makin cepat makin baik. Nanti biar cepat makan, bener nggak Bu? Saya muridnya Ibu juga Bu. Sip ya. Nah, kalau saya ngomong yang mission impossible, saya yakin makanan sehat itu semua udah diajarin di sekolah. Saya juga sama dulu. Yang susah apa? Melaksanakannya, betul nggak? Oke, next slide nih. Banyaknya yang maunya tren hari ini kafe yang baru apa nih? Mau pacaran, nyarinya kafe yang mana nih? Siapa yang udah pacaran coba? Pacaran gak dilarang kan Bu? Dilarang nggak Bu pacaran? Di sekolah dilarang? Dilarang di sekolah, jadi nyarinya kafe kan? Nah, nyarinya kafe ini jadi tren. Trennya ini buat pacaran ya. Nah, tantangan utamanya, oh ini next aja, next. Oke. Kenapa? Karena memang sekarang orang tua dikit yang ngasih bekal. Ya udah gitu jarang makan di rumah. Kerjaannya mau coba-coba sekaligus mau PDKT sama kencarannya. Coba di sini ada yang pacaran nggak? Ini teh SMP Batu Nunggal. Ada yang pacaran? Mana pacaran? Pura-pura nggak denger dia. Ada yang pacaran? Seangkatan. Biasa pacarannya malam minggu kemana? Berarti hari ini kan? Hari ini ya? Hari ini mau kemana? Pacarannya sama cowok. Bu, Ibu mohon masuk guru BK ya Bu. Pacarannya sama cowok katanya, masuk guru BK. Ini ada yang janjian pacaran nggak hari ini? Ada? Ada? Mau kemana? Ini kamu, sini. Siapa namanya? Pacaran hari ini? Suka doang. Suka doang. Mau ini? Hah? Mau menyatakan perasaannya? Nggak mau? Oh udah tahu. Siapa yang mana ceweknya? Nggak ada di sini. Ada sini. Oke lah. Ada lagi nggak yang pacaran yang nggak mau ngaku nih?
Ada nih yang pacaran? Kamu pacaran? Mana nggak ada nih contoh dokter Siala gagal atau kamu pacaran? Hari ini mau kemana coba? Ayam Jo. Ayam Jo. Ayam Jo, aduh dokter Siala kurang gaul, nggak tahu di mana Ayam Jo. Di mana Ayam Jo tuh? Deket. Oke, jualan apa dia? Ayam, nasi sama ayam. Oke, pertanyaan saya nomor 1, ada sayurnya nggak? Apa? Jukut goreng, katanya sayurnya jukut goreng. Oke, pertanyaan saya selanjutnya karena udah keluar nih ya jukut goreng. Jukut goreng sehat nggak? Nggak sehat katanya, kenapa? Goreng soalnya minyakan. Digoreng minyakan. Tapi dimakan nggak? Makan. Karena? Enak. Ah, pinter, karena enak. Jadi enak mengalahkan sehat. Padahal saya yakin anak Aloy mah pinter, semua udah tahu makanan sehat dan nggak sehat. Setuju ya? Setuju, oke, next. Jadi sekarang itu banyak yang makannya nggak seimbang karena hanya sekedar enak. Yang ada, nggak ada lagi dong. Terus tren, saat itu saya harus mencoba kafe yang A. Nggak mungkin lah kita bawa bekal dari rumah makan di kafe, mungkin nggak? Nggak mungkin, malu, ya malu, oke ya. Manggil saya mah nggak usah dokter juga nggak apa-apa, Cici boleh Cici. Ya Cici boleh ya. Oke lah, nih makanan sehat ini lifestyle atau hanya tren media sosial? Lupa ya tadi saya awal-awal mau ini dulu, video dulu, tapi tadi udah yel-yel, jadi udah lah ya. Sekalian teh kalian Gen Z juga dikatakan boleh bawa HP ya Bu ya? Boleh bawa HP? Oh kalau pelajaran nggak boleh. Siapa yang suka curi-curi? Kalau pelajaran buka HP? Nggak ada yang berani ngaku Bu, soalnya ada guru di sini. Ya. Nah ini biasanya ada juga yang hanya sekedar untuk konten tuh ada tuh ditunjuk tuh. Bandel ya, anak bandel. Anak bandel memang. Zaman saya dulu nggak boleh bawa HP, ke sekolah juga nggak boleh bawa HP. Saya pernah curi-curi terus HP-nya disita, mesti orang tua yang datang ngambil. Kalau zaman sekarang udah enggak ya. Nah jadi hanya tren media sosial. Saya hanya mau foto ngambil supaya nggak kalah sama blogger-blogger lain. Karena saya mau jadi food blogger misalnya. Atau misalnya saya mau flexing aja deh, yang penting saya udah nyobain kafe baru. Itu juga ada. Karena kalian semua sudah pegang HP. Gen Z trennya juga adalah sudah sangat terekspos dengan elektronik ya, sama media sosial. Oke, next. Itu contoh makanan-makanan yang fotonya bagus lah, saya mah nggak bisa foto makanan bagus. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Ini pada setuju nggak? Seimbang, beragam, cukup, setuju nggak? Apa makan sehat coba? Nasi. Pakai nasi katanya, nasi sehat. Oke lah, apalagi makanan sehat? Ada proteinnya. Ada proteinnya, pinter. Ada nasi, ada proteinnya, ada apa lagi? Buah. Buah katanya boleh. Oke, kita ngomong buah. Siapa yang kemarin makan buah? Kemarin makan buah? Ada? Kemarin makan buah? Minoritas, Bu, ini minoritas ya. Tuh dikit, yang lainnya nggak makan buah. Artinya tahu buah itu sehat, tapi dimakan nggak? Yang makan memakan, yang enggak ya. Apalagi coba makanan sehat? Sayuran. Sayur. Cung, yang hari ini udah makan sayur. Tuh liatin cuma yang ngacung berapa orang? Ya, oh ada lumayan lah udah diomongin mah jadi ngacung. Sayur juga makanan sehat tapi kok masih minoritas yang makan? Ya, saya tanya yang nggak makan mana tadi yang nggak ngacung? Kenapa kamu nggak makan sayur? Sebenarnya aku makan sayur. Nggak ada, cuman ada. Nggak tahu lah. Nggak. Karena nggak tahu katanya. Nanti kita lihat ya alasan orang Indonesia nggak makan sayur. Ya jadi seimbang, beragam, cukup, kualitas vs kuantitas. Lebih bagus makan nasi ada lauk pauknya atau makan nasi goreng segentong. Makan nasi goreng segentong ya. Bener karena lebih enak dan kenyang dan murah. Murah nomor 1. Oke, next kita jawab di akhir ya. Next. Oke. Nah ini kalau mau ngomongin, ini udah kalian pelajari juga saya yakin. Ya kalau memang nggak ada target menurunin berat badan, kalian semua yang inilah, kalian masih dalam masa pertumbuhan. Ya jadi yang sebelah sini tuh isi piringku untuk berat badan yang normal. Kalau belah sini, kalau kalian sudah terdiagnosis obesitas atau overweight, ya biasanya ada cek kesehatan berkala ya, lo ya. Kalau misalnya berat badannya berlebih dibandingkan dengan tinggi badan, boleh ngambil yang sebelah sini. Oke, next. Nah ini pertanyaannya, beragam dan cukup. Ada yang lagi diet? Ada yang lagi diet nggak? Atau pernah diet deh? Pernah diet? Ada yang pernah diet nggak? Ada tuh di belakang satu. Masa sih yang cewek nggak ada yang pernah diet? Tuh ada yang cewek. Nih ada nih cewek yang pernah diet. Minggu lalu
saya lagi ngajar kayak gini, pagi-pagi tiba-tiba duk, ada yang pingsan, cewek pingsan pagi-pagi, pingsan bener-bener nggak boleh lepak, lagi duduk loh padahal bukan lagi berdiri, lagi upacara ya, beda kalau lagi upacara. Ternyata ditanyain dia lagi diet, nggak makan dari kemarin malam, pingsan pas lagi kuliah saya pingsan. Emang kalau misalnya dilihat dia dari masuk lah jadi lebih kurus, tapi dietnya adalah nggak makan. Coba saya tanya, kamu pernah diet? Ngapain dietnya? Gak makan malam sama puasa. Tuh sama kan? Nggak makan malam sama puasa. Memang tren anak muda teh kayak gitu. Sama saya juga dulu kayak gitu, kalau diet tinggal nggak makan malam aja langsung turun berat badannya. Tapi bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Nggak bener. Awas loh ya, nanti ada yang kayak gitu nanti pingsan di kelas ya. Nah jadi kalau misalnya dilihat nih kayak gini, karbohidrat itu adalah tumpeng yang paling bawah. Ya, artinya dia dimakan memang paling banyak dalam satu hari, tapi jangan satu gentong nasi gorengnya. Oke ya? Karena di sini piramid bukan gentong. Oke ya? Jadi nasinya boleh nih 3 sampai 4 porsi. Ya, boleh lah kalau misalnya cowok sekali makan boleh 2 centong. Kalau perempuan cewek boleh 1 centong. Pertanyaan selanjutnya, mie itu sehat nggak? Ah? Nggak sehat. Mie nggak sehat. Ini sponsornya ada mie instan nggak? Ada. Harus ada sponsor mie instan, ada ya? Ada. Tuh, gawat ini. Nanti dokter Sheila disuruh keluar ini. Udah ngasih sponsor ke bakti sosial, dibilangin nggak sehat lagi ya. Mie sehat nggak? Sehat. Nggak sehat. Tuh kan, sponsornya jangan sampai dengar ya. Pak, tolong ditutup pintunya. Sehat nggak? Biasa aja sih. Biasa aja tuh sehat apa enggak? Jawabannya cuma iya sama enggak, nggak ada biasa aja. Bingung dia. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Kenapa? Karena pada dasarnya kan itu cuma karbohidrat. Betul, pinter banget ini dokter Sheila. Betul. Ya, karena pada dasarnya mie juga sumber karbohidrat. Ya jadi sehat-sehat aja, dia bisa-bisa dimakan. Kalau gitu, sekarang kenapa sih? Tadi siapa yang ngomong nggak sehat nih? Ayolah, biar terkenal kamu ya. Ada yang ngejar dia nggak? Ada yang ngejar dia nggak? Banyak katanya. Aduh, kenapa kamu bisa mikir mie itu nggak sehat? Ada pengawet. Karena dia ngehnya ke mie instan. Sekarang ada yang tahu nggak mie instan itu kenapa nggak sehatnya? Kenapa nggak sehatnya? Ada yang tahu? Dapat nilai plus nggak Bu? Kalau bisa jawab. Dokter Sheila nggak bawa hadiah. Ini ada yang jawab nih, kamu kecil-kecil cabai rawit, hebat. Apa? Kenapa mie instan nggak sehat? Karena ada pengawet. Karena ada pengawetnya. Emang tahu pengawetnya apa? Pernah baca? Pernah? Oh hebat. Ya. Oh ada yang lain nih. Apa? Karena banyak micin. Banyak micin bener. Bukannya kalian generasi micin? Hah? Bukannya? Oh generasi saya yang generasi micin. MSG di mana-mana. Tapi kalian juga lah, saya yakin Gen Z juga generasi micin. Ya, betul. Salah satunya adalah karena kebanyakan bukan micinnya, tapi garamnya. Sepertiga dari micin itu adalah garam. Jadi mie instan itu yang berbahaya adalah bumbunya kalau kebanyakan, kalau keseringan, kalau itu jadi makanan utama. Ya, jadi kalau misalnya hanya mie, dia sebenarnya sama aja seperti nasi, jagung, kentang, ubi, atau tepung-tepung yang lainnya, itu sama-sama sumber karbohidrat. Dia perlu dimakan paling banyak karena sebagai sumber energi, ditambah itu penting sekali buat kalian masa pertumbuhan, oke? Kita yang kedua nih, sayur sama buah. Tuh ada sayur 3-4 porsi, buah 2 kali. Buah 2 kali lah sehari ya. Sekarang saya tanya, banyak yang nanya gini, ada yang gak suka sayur nggak? Ah, ini ada. Oke. Sesuai dengan survei Indonesia, banyak nggak suka sayur. Kenapa nggak suka sayur? Enak. Enak. Kalau buah suka? Suka. Oke, sekarang boleh nggak karena nggak suka sayur saya ganti buah? Boleh? Nggak bisa. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena banyak vitaminnya. Karena banyak vitaminnya, jadi sayur buah sama-sama. Jadi kalau sayur nggak suka boleh diganti buah. Ada seratnya juga, pinter. Memang buah ada seratnya, ada vitaminnya. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, pinter. Kamu makan sayur buah nggak tiap hari? Enggak. Tuh sayur nggak suka tapi tahu banyak manfaatnya. Pinter pisan. Coba dilakukan nanti ya, walaupun susah saya tahu. Cici Sheila tahu bahwa itu susah ya, oke?
Nah, jawabannya adalah nggak boleh. Kalau nggak suka sayur digantikan oleh buah. Lah nanti tumpengnya ini jadi nggak gambarnya nggak kayak gini. Nanti gambar yang kedua jadi buah semua. Nggak boleh, karena buah juga mengandung gula. Gula bisa penyakit apa sih kalau kebanyakan? Coba. Itu, pinter banget semua diabetes tuh. Tahu ilmunya mah, cuman susahnya adalah menerapkannya. Jadi kalau kebanyakan buah, sebenarnya salah satu resikonya adalah kita juga bisa terkena diabetes. Oke ya, kita naik ke yang ketiga. Ini kesukaan kalian saya yakin. Siapa yang suka makan all you can eat? Ini cowok harusnya semua ngacung nih. Apalagi kalau ditraktir. Ada yang ulang tahun nggak? Coba mau traktirnya di mana? Di restoran all you can eat ada ya? Oke, kita cari sebelah sini nih. Apa yang kamu makan kalau kamu makan di restoran all you can eat? Apa yang kamu makan? Sebutin semuanya. Daging semua. Daging semua. Coba ya, daging semua. Daging semua, gak mau rugi ya. Sama nasi, sama nasi karbohidrat. Oke, daging sama nasi masih mending lah. Bahkan ada kayak gini kalau cewek-cewek ya, biar nggak rugi dok, saya nggak makan nasinya. Saya makannya dagingnya semua biar nggak rugi. Secara kalori memang sama. Tapi kalau secara ini, tumpengnya lagi-lagi jadi nggak seimbang. Kenapa? Jadi gede di atas dong. Lauknya jadi gede di atas dibandingkan di bawah-bawahnya. Jadi sebenarnya kayak gitu boleh nggak? Boleh-boleh aja kalian all you can eat sekali makan banyak. Tapi jangan sering-sering karena kalian tahu bahwa kata Cici Sheila itu nggak sehat kalau berlebihan, kalau terus-terusan. Oke ya, jadi tahu ya. Kalau all you can eat jangan sering-sering. Oke ya. Siapa yang kalau minum susu diare? Ada lagi ya, ngacung lagi tuh banyak. Ya, 9 dari 10 orang Asia ternyata nggak bisa minum susu sapi terlalu banyak karena lactose intolerance. Jadi kalau zaman saya dulu sekolah diajarinnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang udah nggak ada. Pakainya ini. Ada nggak orang tuanya yang masih mewajibkan minum susu? Ada? Wajib minum susu? Nah ini juga susah, termasuk mama saya. Mama saya ke cucunya sendiri, ke anak saya sendiri harus minum susu. Padahal susu itu udah bukan wajib lagi. Dia bukan penyempurna lagi. Tapi dia sama seperti sumber protein yang lainnya. Kalau kita alergi, kalau kita nggak cocok, itu nggak jadi wajib lagi. Nah jadi ini anak-anak yang di sini yang sama orang tuanya masih diwajibkan minum susu. Kalau kalian masih suka susu, carilah yang lactose free. Masih ada. Tapi kalau benar-benar nggak suka, bilang aja, "Mah, tadi kata dokter gizinya, ya boleh saya nggak usah minum susu, tapi digantikan dengan protein yang lainnya." Oke ya. Nah yang terakhir, gula, garam, dan minyak ini paling susah lah. Siapa yang tadi pagi sarapannya gorengan? Ada Saya kira jarang karena kalian sarapan di rumah. Ada makan gorengan? Apa gorengannya beli di sekolah? Beli di rumah? Dibikinin berarti makan gorengannya apa? Mie goreng. Mie goreng. Ya udah mie goreng dong. Coba mie goreng tuh digoreng gak sih? Mie goreng digoreng gak? Ah? Mie goreng digoreng gak? Pertanyaan saya gitu dulu. Ah, kamu mah. Coba siapa lagi yang ngacung gorengan? Bala-bala. Tehu. 4. Sama bala-bala, gehu, risol. Ini beneran dibikinin di rumah? Beli tuh, ngaco ini orang tuanya mesti dipanggil bu, ngasih sarapan di rumah, jangan boleh sarapan di luar. Coba, pernah masak gak? Kalian bisa masak gak gorengan? Bisa bikin bala-bala gak? Tapi ngeliat kan tadi Mangnya bikin di depan gimana? Ngeliat kan? Coba, minyaknya cukup gak 5 sendok makan ngegoreng bala-bala? Nggak cukup. Yang nempel 5 sendok makan, 1 biji, kamu makannya 8 tadi. Ayo, berarti kali ya. Nah, jadi bukan nggak boleh lagi-lagi. Besok jangan makan gorengan ya sarapannya ya. Tetap udah nyerap. Oke? Jadi walaupun gorengan kalian udah press pakai tisu tuh ya. Saya juga dulu gitu, jadi tahu ya. Di press ternyata secara penelitian lemaknya masih ada. Nggak berkurangnya 1% lah, ada lumayan ya. Jadi nggak berkurang karena udah menyerap ya. Nah jadi kalau misalnya kita ngomong makan gorengan sehari 3 kali, itu udah pasti kebutuhan minyak sehari itu kebanyakan. Ya, yang paling bermakna di kalian jerawatan. Itu aja nomor 1, bukan gemuk. Jerawatan. Jadi coba dievaluasi jerawatan ini karena makan kebanyakan yang digoreng, minyak goreng atau bukan? Itu tadi jawabannya belum terjawab, mie goreng digoreng nggak? Digoreng tapi minyaknya dikit dok, kena ya boleh lah ya. Oke ya,
Sekarang garam. Tadi kan kita ngomong garam ini banyak di bumbu instan ya. Ada yang pernah lihat nggak berapa kandungan garam di bumbu mie instan? Di mie instan lah, ada yang pernah lihat nggak? Tadi yang ngejawab ini ya, kamu si kecil ya. Kamu tadi ngejawab kan mie instan garamnya banyak ya? Apa ada pengawet ya? Tapi kamu pernah baca ya? Tahu nggak garamnya berapa? Nggak tahu ya? Saya juga tahu kalau udah jadi dokter gizi, dulu mah nggak pernah ngeliat. Jadi tenang aja kalian normal ya. Saya jadi dokter gizi baru saya liatin tuh semua nutrition fact yang pernah saya pegang. Mie instan yang kuah kan bisa lebih asin ya, garamnya lebih tinggi. Ternyata dia garamnya adalah garam kebutuhan satu hari. Ada di satu bungkus mie instan. Artinya kalau kita makan mie instan 2 bungkus, itu kebutuhan garam 2 hari makannya. Luar biasa ya. Jadi nanti resikonya apa? Darah tinggi. Darah tingginya bukan sekarang. Nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ini adalah resiko yang dibentuk dari muda. Oke ya. Gula sekarang. Siapa yang suka minum? Teh kotak jadi sponsor nggak ya? Nggak ya Pak? Nggak ya teh kotak. Siapa yang suka minum teh kotak? Atau dan teman-temannya? Nih ada yang manis, yang manis. Hari ini lebih dari 1 kali nggak? Ada yang minum manis lebih dari 1 kali? Nggak ada ya? Oh ada. Kita datangin dia, supaya dia nggak minum manis kebanyakan lagi. Kamu minum manis sehari berapa kali? 3 kali. Kaya dia, uang jajannya banyak ya? Sosola. Apa minumnya? Pagi, siang, malam. Susu, teh kotak, susu lagi. Susu, teh kotak, susu lagi. Tapi semuanya manis. Oke ya. Nih 4 sendok makan. Ada yang suka makan martabak manis nggak? Waduh, sama dong. Sama Cici Sheila juga ikut ngacung suka pisan martabak manis. Sekali makan martabak manis berapa? 2. Berapa potong? Tergantung keluarga saya makan berapa. Kamu sisanya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang makan, kamu 1 loyang. Iya kan? Oh simpen buat besok. Bijak, betul ya. Teh kotak itu, tadi kamu nggak minum teh kotak ya? Boleh lah. Susu kotak yang manis, itu gulanya sekitar di atas 12 gram. 12 gram itu setara dengan 2,5 sendok teh. 1 sendok makan lah. Nah ini kan 4 sendok makan. Sebenarnya boleh dong dok, kalau misalnya saya minum manis 4 kali, kan satunya cuma 1 sendok makan. Tapi kalian nggak tahu bahwa kecap itu gula bukan? Gula. Di bumbu makan kalian kalau makan sayur asam, bumbu teriyaki, sukiyaki, barbecue itu semua ada gulanya. Jadi kalau kalian tambah minuman gula lagi, kalau suka yang sangat berbumbu, maka ini akan kebanyakan gulanya. Jadi untuk yang kalian nih, usia kalian masih oke, minum manis sehari sekali masih oke. Tiap hari masih oke, tapi jangan 3 kali sehari ya. Kamu beli susunya yang nggak bergula, baru minum manis yang lain. Oke, good. Sekarang kita ngomong martabak manis. Martabak manis, 2 potong. Potongnya bukan potong ujung ya, karena potong ujung kan lebih gede. Potong tengah, 2 piece. Itu sama dengan 8 sendok makan gula. 8 sendok makan gula. Itu udah kebutuhan 2 hari dan gak boleh makan apa-apa lagi itu hari tersebut ya. Jadi sekali lagi kalau mau makan yang manis-manis, yang memang yang tinggi gula, sekali-sekali masih oke, jangan banyak-banyak. Oke ya, oke next. Ah inilah, hitung-hitungan mah gak usah lah ya. Cuman kalian tahu dokter gizi itu kerjanya ngitungin kayak gitu tuh. Dulu saya suka banget matematika sama kimia, tapi saya nggak suka banget fisika. Siapa di sini yang nggak suka fisika? Nggak suka fisika? Angkat tangan, nggak suka fisika? Oh banyak, saya banyak temennya nggak suka fisika. Mohon maaf ya dokter fisika, guru fisika sekarang siapa ya Bu? Guru fisika sekarang siapa Bu? Oh muda-muda. Oh nggak apa-apa lah ya kalau muda kan bukan guru saya ya. Oke lah. Nanti saya dokter Sheila kenapa sih membuat anak-anak jadi nggak suka fisika? Ya nggak masalah lah, kalian mencintai apa yang kalian suka ya. Jadi boleh nggak kalorinya saya hitung dok, tapi seharian saya makan martabak, boleh nggak? Boleh. Kamu ini di endorse sama tukang martabak ya? Di endorse sama tukang martabak ya? Ya ampun, nggak boleh jawabannya ya, karena jadi nggak seimbang. Boleh nggak lagi diet, saya seharian hanya makan sayur? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kualitas versus kuantitas itu udah nggak bisa digunakan lagi nih kalau udah ngobrol sama saya ya. Jadi harus seimbang. Oke next. Next. Oke nih, coba ya. Memang kalian teh umur tadi
10 sampai 19 tahun lah ya, SMP, SMA ya. Memang di atas 40% tuh minum manis lebih dari sekali sehari. Jadi survei ini bener lah ya, kurang lebih ada lah di antara kalian yang memang minum manis lebih dari sekali sehari dan itu termasuk resiko penyakit di kemudian hari, bukan sekarang ya. Next. Dan kalau misalnya next. Nah, kalau misalnya asin nih, tadi yang asin tuh apa? Ikan asin, kerupuk keripik yang asin, bumbu instan atau bumbu mie instan itu sama ya, atau makanan kaleng, atau sosis, nugget, bakso, chicken wing, semua yang berbumbu-bumbu asin. Nah, ini termasuk ke dalam sini. Ternyata lebih dari 30% juga mengonsumsi makanan asin lebih dari sekali sehari ya. Jadi masih banyak yang beresiko terhadap penyakit. Oke, next. Nah, ini luar biasa. Setelah ditanya-tanya kenapa sih makan makanan yang gak sehat, lihat tuh 40% karena gak tahu resikonya. Tapi kalau anak Aloy kan tadi tahu resikonya ya, udah tahu ya, diabetes, tahu darah tinggi, tahu kegemukan, tahu nantinya ya resiko stroke, penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, bla 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 bla. Apalagi kalau ayah ibunya sudah punya penyakit tersebut. Ya tuh hati-hati. Jadi kalian bukan nggak tahu lagi ya, kalian masuk yang 60%-nya lah. Oke, next. Makan sayur dan buah, ini juga nyata ya. 96% orang di Indonesia memang kurang makan sayur dan buah. Lah kalau ditanya alasannya sama tuh, sayur paling banyak karena nggak suka. Saya nggak suka sayur dok, jadi saya nggak makan. Kalau buah-buahan memang relatif banyak yang ngomong mahal, ya cepet busuk, jadi nggak mau nyimpen. Jadi makannya seadanya doang walaupun sebenarnya suka terhadap buah tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang suka beli jus? Jus, banyak ya? Jus suka loh. Boleh, sehat nggak jus? Sehat? Sehat nggak jus? Sehat, karena mengandung apa sehat? Tergantung penggunaan gulanya. Sekarang kita ngomong jus lebih baik nggak pakai gula, setuju ya? Kenapa jus baik? Kenapa jus sehat? Karena mengandung apa? Buah mengandung apa kalau gitu? Vitamin dan mineral ya. Jadi sebenarnya jus juga boleh mengandung vitamin dan mineral, tapi dia ada kekurangannya. Nomor 1, kalau kita ngomong buah potong, maka kita harus ngunyah ya. Kalau jus perlu ngunyah nggak sih? Nggak perlu. Sedangkan mengunyah itu bikin kenyang. Jadi jus itu boleh asal kalian tidak ada target nurunin berat badan. Oke ya, jus boleh-boleh aja, jangan ditambahkan gula. Nomor 2 yang bikin jus ini relatif tidak sehat. Kalau di jus masih ada seratnya nggak sih? Masih. Jus masih ada seratnya, berarti ini masih kurang tahu resikonya ya. Jus itu nggak ada seratnya karena dia cuma air aja. Setuju ya semua ya? Jus itu hanya air aja, kecuali di blender. Kalau di blender nggak disaring lagi, seratnya masih ada. Tapi tetap pada kekurangannya, seratnya sudah hancur. Sehingga nggak bisa melindungi gula di dalamnya. Jadi kekurangan nomor 1 jus itu, gulanya cepat diserap oleh usus kita. Dibandingkan dengan buah potong atau blender. Itu ya, jadi boleh-boleh aja kalau minum jus. Oke, next. Oke, sekarang ini, makan sehat perlu nggak sih? Ada yang jawab nggak perlu nggak? Nggak perlu? Kamu? Siapa? Kamu kan ngomong nggak perlu? Saya ngeliat. Ya kan, bener kan? Dia nih, dari tadi jawabannya salah-salah mulu nih. Nilai kamu bagus nggak? Nilai apa dulu? Nilai pelajaran lah. Pelajaran apa? Semuanya? Lumayan. Lumayan. Jadi bagus nggak? Bagus nggak nilainya dia? Bagus nggak nilainya dia? Anak kelas 7 nggak sekelas. Siapa yang sekelas sama dia? Bagus nggak nilainya? Bagus nggak nilainya? Bagus. Ya oke lah, karena bagus kamu dimaafkan walaupun ngomongnya salah. Ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati ya. Kita berbicara tuh mungkin ada orang yang mendengarkan dan menganggap itu serius. Kenapa? Karena menganggapnya dia pinter. Dia pinter, omongan yang dikeluarin harusnya bener ya. Nah ini hati-hati loh, kamu ngomong anak pinter ya. Anak pinter hati-hati loh ya. Nanti kamu menyesatkan. Oke ya, makan sehat tuh perlu atau nggak perlu? Oke, next. Nih, kalau saya ngomong sangat perlu. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali yang obesitas dimulai dari anak-anak. Pasien saya terkecil obesitas anak umur berapa tahu nggak tebak? 3 tahun.
3 tahun, jadi masih baby lah ya, ngomongnya belum sekolah bahkan. Udah gemuk banget kayak bola. Dibilangnya lucu, tapi sehat nggak? Nggak sehat. Mendingan sehat, mendingan lucu. Kalau saya kalau bisa dua-duanya ya. Sehat dan lucu. Nah, tapi gitu ya ternyata kalau yang gemuk dari anak-anak, resikonya itu akan gemuk sampai dewasa. Akan meningkatkan resiko sampai dewasa penyakit-penyakit lainnya lah, nanino ya. Jadi kalau dilihat trennya Indonesia naik terus. Siapa yang perutnya buncit? Ada? Cung, ngacung. Perut buncit, emang jarang sih. Oh ada yang perutnya buncit nih. Kalian penyumbang tuh 36,8% survei tahun 2023 bahwa perut buncit itu termasuk obesitas tapi yang sentral. Oke ya, next. Nah ini indeks massa tubuh kalian bisa hitung sendiri atau bisa hitung search aja lah di chat GPT juga bisa. Berat badan sekian, tinggi badan saya segini, saya masuk kategori normal atau enggak chat GPT, ya bisa keluar. Kalian harus dalam range yang normal. Oke, next. Nah kalau misalnya dibilang obesitas itu bukan hanya sekedar gemuk, bukan hanya sekedar tidak kurus, ya tapi obesitas itu adalah kelebihan lemak. Banyak orang-orang yang kurus tapi ternyata lemaknya banyak. Nah dia tetap termasuk ke dalam obesitas ya. Oke, next. Nah ini nih, kalau nggak ditakut-takutin, nggak nurut. Ya jadi ini adalah resiko penyakit kalau seorang perempuan obesitas nanti penyakitnya puluhan tahun, bukan sekarang. Bukan sekarang ya. Jadi ini adalah menimbun penyakit kalau saya bilang. Ini yang perempuan nih, oke ya, salah satunya adalah susah hamil. Oke ya, next. Nah kalau laki-laki gimana nih? Satu lagi, spermanya juga jelek. Tahu spermanya jelek, jadi kalau nggak hamil tuh bukan selalu melulu salah ceweknya. Salah cowoknya juga bisa, karena donor spermanya dari cowok. Ingat ya, jadi hati-hati bukan berarti kalau misalnya nanti mau berkeluarga, anak itu adalah tanggung jawab kesehatan ceweknya. Salah ya, karena salah satunya kegemukan juga bisa bikin nggak hamil-hamil. Oke, next. Oke, ada juga yang ngomong gini, dok, keluarga saya semuanya gemuk, tapi sehat. Labnya semua yang normal, nggak ada yang sakit apapun. Sebenarnya seperti ini ada, tapi masuk minoritas. Kalau secara penelitiannya makin gemuk, semua resiko penyakit akan naik. Ya, secara mayoritas. Tapi ada minoritasnya yang tetap sehat, yang ngeyel. Saya walaupun gemuk tetap sehat. Oke, next. Nih penyakitnya banyak lah, diabetes, empedu, darah tinggi, kolon cancer, penyakit jantung, ini semua akan naik. Oke, next. Nah, jadi fit, sehat, bugar saat ini di usia kalian, yes pasti. Tapi nantinya, don't know. Kita nggak tahu gimana nantinya kalian masuk yang 1% sehat atau 99% yang sakit, kita nggak tahu. Oke, next. Oke, tujuan diet nih ya, tujuan diet tuh ngurangin lemak. Saya kasih gambar ini ya. Gaji itu ringan tapi ngabisin tempat. Jadi volumenya besar tapi dia nggak berat. Ya jadi dia memungkinkan kurus tapi lemaknya besar. Secara berat badan nggak tinggi. Ya ini lemaknya tapi banyak tapi dia tetap disebut sebagai obesitas. Ya kalau kita diet jangan sekedar nggak makan. Kalau nggak makan maka ada bagian yang bukan lemak tetap ikut turun. Salah satunya adalah otot. Otot ikut turun kalau kita tidak makan. Jadi jangan makan, tapi makannya lebih bijak. Oke, next. Nah ini ya, ultra processed food, gula, minyak, porsi besar, makanan cepat saji, makan tanpa mindfulness. Ini adalah salah satu kekurangan ya yang bisa membuat resiko penyakit di masa sekarang. Kenapa? Karena godaannya di mana-mana. Tadi saya bilang, kafe baru tiap bulan keluar. Buka kafe baru, restoran baru tiap bulan keluar. Dan makin lama bersaing makin murah. Makin murah itu artinya apa? Makin tidak seimbang. Karena cuma ada satu jenis saja makanannya. Oke ya, next. Jadi sisi positifnya, sekarang itu kalian scrolling. Ya scrolling. Siapa tahu ketemu juga edukasi punya Cici Sheila, punya saya ya. Saya aktif mengedukasi. Tak tahu ilmunya. Pinter kalian semua makanan yang sehat, makanan yang boleh dan nggak boleh, pinter semua. Tapi sisi negatifnya adalah misinformasi, diterima aja gitu, nggak makan ya diikutin, intermittent fasting ya diikutin, ya udah gitu diet keto lah, diet buah aja, diet jus buah aja, semuanya diikutin, karena nggak berusaha mencari tahu
Kenapa itu boleh dilakukan? Pada siapa itu boleh dilakukan? Apakah sehat? Apakah jangka panjang? Gitu, itu nggak tahu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalian bisa mencari informasi lebih luas dibandingkan saya. Ya, karena kalian gadgetnya luar biasa. Tapi sisi negatifnya, jangan semua diterima dan diikutin plek-plek begitu saja. Karena tadi yang awal makanan sehat sebenarnya kalian sudah tahu ya. Next. Nah ini ya, tren itu hanya mengikuti gaya. Ya, tidak berbasis bukti ilmiah. Begitu influencer yang ngelakuin, kalian langsung merasa ini benar. Nah ini ya, karena kalian sudah, ya pinter lah ya, anak Aloy pinter lah dari dulu ya. Jadi harus bahasnya bukti. Ada nggak sih bukti ilmiah yang mengatakan bahwa memang diet ini cocok untuk saya, gitu ya. Apalagi kalian masa pertumbuhan ya. Kemudian kebutuhan berbasis kesehatan dan individu, jangan ngikut-ngikutin saja. Memang pedomannya itu nomor 1 adalah moderasi. Kalian nyoba-nyoba tren itu tidak salah. Boleh, ya mau nyobain semuanya boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Oke ya, oke next, dan keseimbangannya perlu diperhatikan ya. Oke next. Ini kayaknya slide saya udah belum sih? Coba next. Ah ini, jadi intinya yang praktis gimana? Lah nggak perlu makan-makan yang susah lah, pokoknya ini aja yang bisa ya. Nomor 1, pilih makanan minim proses. Sebenarnya susu dalam kemasan juga itu sudah diproses, tapi minim karena bentuknya masih susu. Ya, tapi kalau dibilang sosis, ini ultra proses. Kenapa? Kamu nggak tahu kan itu dalamnya daging apa, itu nggak kelihatan. Bentuknya sudah bukan daging dan campurannya sudah banyak. Ya, maka itu adalah yang dimakan sekali-sekali saja kalau kepepet. Gitu ya. Jadi pilih yang lebih real food. Perbanyak protein, sayur, buah dan buah, sayur dan serat. Kenapa ini saya mention? Karena tadi kalian ngacungnya lebih banyak yang nggak makan sayur dan buah. Dan sesuai dengan survei kesehatan Indonesia, kalian juga termasuk yang memang ya banyak nggak makan sayur dan buah. Tapi buat orang yang tadi ngacung sudah makan sayur dan buah, bukan berarti makin banyak makin bagus. Oke ya, jadi ini adalah untuk mayoritas yang belum makan sayur dan buah. Tapi kalau kalian sudah cukup makan sayur dan buah, jangan ditambah-tambah. Karena makin banyak tetap nggak sehat ya. Batasi gula tambahan, minuman manis, tadi kita sudah bahas. Mindful eating, sekali-sekali buat ngejar cewek bolehlah ya. Tapi jangan tiap kali yang nggak sehat gitu ya. Pacarannya di tempat yang sehat lebih bagus ya. Baca label nutrisi, nanti abis ini yang bawa minuman manis dicek gulanya berapa. Dan plan your meals akan lebih baik ya. Oke, weekend ini saya mau makan yang nggak sehat. Kalau bisa sebelumnya saya makan di rumah siangnya gitu ya. Oke, next. Ada yang tahu nih makanan apa? Saya nggak tahu kalian masih suka makan ini atau enggak. Hah? Seblak ya? Suka nggak makan seblak? Suka. Seblak itu apa? Ya benar, anak zaman sekarang ada yang nggak tahu seblak, cimol, cilor, cipuk. Nah, itu ya nggak tahu ya. Ini seblak. Seblak itu kalau dibilang isinya apa sih seblak? Kerupuk. Kerupuk nomor 1. Kerupuk itu terbuat dari tepung ya. Digoreng lagi. Ya nutrisinya nggak ada yang lain. Jadi gimana nih cara kalau kita tetap mau makan seblak? Tapi notabene-nya lebih sehat. Nah itu, baca yang sebelahnya. Ya, pisahin setengahan, kalau bisa dibagi sepertigaan sama orang-orang di rumah kalau ada yang suka. Atau sharing sama teman kalian, jangan seorang satu porsi. Tambahin lauknya, mau telur, mau daging, yang nyambung aja. Boleh ditambahin atau tahu ya, masih nyambung ke kuah seblak. Kemudian tambahkan juga sayur, sebanyak kerupuknya, jadi setengah-setengah. Setengahnya karbo, setengahnya sayur gitu ya. Kemudian minum air putih cukup dan ditambah olahraga kalau memang nggak mau ngurangin porsinya. Jadi kita ada tambahan energi yang keluar ya. Oke, next. Nah ini nih, ada yang, waduh kok ininya nggak ke ini nih. Ada yang tahu nggak bedanya apa ini? Lihat, ini adalah teh kotak, less sugar sama yang biasa. Apa bedanya? Positive vibes. Sekarang itu bilang gulanya itu 17 kilogram. Wait, no. Gulanya itu 17 gram itu sama juga yang original. Iya, less sugar, tapi ini sama gulanya, nanti bohong. Ya, Bohong. Ada lagi nggak yang bisa ngebedain? Wah, anggota PMI mah tuh tahu ya kayaknya. Apa? Jadi kalau dilihat dari packaging original, kan di situ takaran sajinya 200 ml, sedangkan yang less sugar itu 300 ml. Good, yang bedanya adalah di takaran sajinya. Jadi jangan merasa dibohongin, karena kalian tidak terbiasa membaca semuanya. Ya, ini tadinya kotak yang atas itu di nextnya, tapi ya ini salah inilah ya, salah adminnya ini ya.
Harusnya sama. Jadi kalorinya sama-sama 70, gulanya sama-sama 17 gram. What's the difference? Kalau yang less sugar, kamu boleh ngabisin 1 kotak dalam 1 hari. Tapi kalau yang gulanya biasa, kamu nggak boleh ngabisin 1 kotak. Karena 1 kotak itu untuk 2 hari. Kebayang ya, sekarang siapa yang minum nggak pernah beli less sugar terus dihabiskan. Nah berarti kalian calon-calon nih ya diabetes di kemudian hari. Oke ya, jadi ngelihatnya itu harus semuanya. Ini bukan pembohongan massal, bukan. Tapi karena kita tidak terbiasa melihatnya. Ya, tapi dokter Siala ajarin di sini karena saya juga dulu sebelum jadi dokter gizi nggak ngebaca gini-ginian, nggak ngebaca minum aja. Ya sekarang udah jadi dokter gizi dan sekarang udah lebih melek, kalian tahu apa bedanya. Oke ya, next. Ini juga sama. Siapa yang suka diet terus ngomong roti gandum lebih sehat? Ada? Siapa? Nggak ada Udah tahun ada nih, roti gandum lebih sehat. Kenapa roti gandum lebih sehat sih? Emang bener sih roti gandum lebih sehat. Gluten free. Oke, ini adalah yang salah ya. Roti gandum sehat karena gluten free. Justru gandum itu yang mengandung gluten. Gluten itu merupakan protein. Jadi kalau kita nggak alergi, seseorang tidak perlu gluten free diet. Karena dia nggak guna. Sama aja kayak, kamu alergi telur nggak? Nggak, tapi saya mau telur free diet. Ya buat apa? Useless. Gluten ini adalah protein. Jadi kalau kita nggak alergi, jangan dimakan. Tapi buat yang alergi, ini berbahaya. Gluten itu bukan gula, bukan berarti kalau misalnya mengonsumsi roti gandum gluten free adalah roti bebas gula. Ini salah. Oke ya, dia roti bebas gluten. Gluten itu adalah protein yang biasa pada orang banyak yang alergi. Ya tapi kalau dilihat di sini, ini roti gandum sari roti, nggak sponsor kan Pak? Nggak ya? Aman ya. Nah ini ya lihat, komposisinya mayoritas adalah tepung terigu, bukan tepung gandum. Artinya ya sama-sama aja sama roti putih. Sama aja, nggak ada bedanya. Ya karena mayoritasnya tetap tepung terigu. Kalau kalian mau memilih roti gandum, maka akan lebih bagus kalau kalian cari yang memang komposisi terbanyaknya adalah whole wheat ya atau gandum utuh. Itu akan lebih bagus karena itu nanti akan memperlambat penyerapan gulanya. Oke ya, next. Ya ini ditambah saya yakin kalian aktivitas fisiknya luar biasa ya di sini ya, masih ada pelajaran olahraga kan ya? Masih ada ya? Ya oke lah. Next, yang lainnya jalan kaki muter-muter aloy. Ya, oke ya. Usahakan untuk menggerakkan badan setiap 2 jam sekali. Tadi udah yel-yel, abis ini yel-yel lagi ya. Oke, next. Capek gitu ya. Nah ini tidur juga. Siapa yang suka begadang main gadget? Nggak apa-apa asal masih ada waktu tidurnya 6 sampai 8 jam. Ya, jadi saya ngomong nggak apa-apa main gadget, tapi atur sendiri waktu tidur kalian karena kalian nomor 1 masih masa pertumbuhan ya. Oke, next. Selesai kalian? Oh, stres. Siapa yang suka stres? Pacaran itu salah satu yang mereduce stres ya. Setuju ya? Abis ini pacaran semua ya. Awas kalau pacaran terus bikin nggak lulus ya. Oke, next. Ya ini ya masyarakat makin banyak lah nggak sehatnya. Tapi yang di kanan ya, di kanan di kiri nih, di kanan ya. It always seem impossible until it's done. Artinya kalian harus mencoba dulu dari apa yang nyantol. Yang Cici Siala hari ini sebut ya, apa yang nyantol itu yang dilakukan dulu ya. Yang nggak nyantol nanti aja belakangan kapan-kapan lagi kalau dengerin edukasi dari Dokter Siala. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya, nggak ada ini. Mana nih Bapak moderator Dokter Adrian? Nggak ada ya? Ini Gen Z suka main Instagram nggak? Atau TikTok lah, saya punya dua-duanya lah, Instagram atau TikTok ya. Mana ini kasih atau slide saya mau promosi dulu boleh nggak? Boleh, Slide-nya Dokter Sila. Slide dokter saya yang terakhir, ya Dokter Siala yang terakhir mana coba? Ya coba kalau misalnya memang mau bertanya kalian mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter nggak sih di sini? Ih hebat. Dulu pas lagi saya anak-anak pintar semua yang mau jadi dokter, tapi saya bukan anak juara. Ya mau jadi dokter semua, tapi bisa lah kalian bisa jadi dokter ya. Oke tuh Siala Stefani, nama saya memang aneh, bukan E dulu tapi I dulu. Saya host sendiri nih. Pani. Oke, mana nih dokter? Ya, ada yang mau tanya nggak? Disamperin biar lebih deg-degan ya. Saya Tapi dulu, gimana penjelasannya? Jelas banget ya, menarik banget ya. Sok atuh tanya yang mau nanya. ada yang mau nanya nih di sini. Saya samperin aja. Biasanya kalau misalnya dulu ya saya mah ada yang nyamperin, guru yang nyamperin teh deg-degan. Kamu deg-degan nggak sih kalau ada yang nyamperin? Kalau ada guru yang nyamperin deg-degan nggak? Oh berarti kita sama ya.
apa makanan yang bisa mencegah anemia dan apakah kalau misalnya ada pantangan kalau misalnya lagi menstruasi? Good, anemia juga cukup tinggi ya di antara remaja dan juga dewasa muda putri. Anemia ini kekurangan darah, bukan kekurangan tekanan darah ya, kekurangan darah merah. Jadi sel Hb-nya yang rendah, apalagi perempuan yang tiap bulan menstruasi. Nomor satu buat mencegah anemia memang satu, makan proteinnya harus cukup, makan produk hewani harus ada. Yang tinggi zat besi itu adalah daging merah, daging putih, boleh ikan dan juga sayuran yang warna hijau gelap. Dia bisa ditambah penyerapannya kalau kita tambahkan jeruk. Ya, jadi kalau misalnya kalian makan steak suka ada lemonnya ya, diperaskan supaya meningkatkan penyerapan zat besi. Tapi ada satu kebiasaan orang Indonesia yang bisa meningkatkan resiko anemia, yaitu minum teh. Kamu habis makan minum teh nggak? Nggak, itu nggak boleh. Ya, tapi banyak kalau makan soto di pinggir jalan minumnya teh. Kalau makan di restoran Sunda minumnya teh. Nah, ini akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi itu dihindari buat orang-orang yang anemia dan punya resiko anemia. Gitu ya? Menjawab ya? Good question. Ada yang tanya, Dok, kalau makan sayur kan harus lebih banyak porsinya daripada buah ya. Kalau lalap, Lalap, boleh lalap sama. gimana, sayur nggak itu? Lalap juga termasuk sayur. Sayur ya? Termasuk sayur, boleh aja. Tapi kalau makan lalap kan nggak mateng ya? Ya. Nomor satu yang diwajibkan kalau makan lalapnya sering Ya. dan pakai tangan tuh enak banget ya. Nah. Nah, tiap tahun wajib minum obat cacing. Cung, yang nggak pernah minum obat cacing, tuh banyak. Suka makan pakai tangan nggak? Ini salah satu resikonya, harus ya. Karena anemia juga bisa karena kecacingan gitu. Oke lah. Ada lagi nggak? Satu pertanyaan lagi, 2 menit katanya. Dokter Sheila nggak boleh. Di sini belah sini lah, oke lah. Itu aja. Boleh nitip pertanyaan lah, sok Anda nggak ada waktu lagi. Ya. Ini kan topik gizi kan berhubungan dengan tumbuhan. Saya mau nanya kalau misalnya tulangnya itu beda gitu, panjang tulang kakinya itu kenapa? Oke, kanan dan kiri. Iya. Oke, kenapa panjang tulang kaki kanan dan kiri kenapa bisa beda? Nomor satu genetik atau pernah cedera. Ya, tapi kalau misalnya tahu kenapa, itu karena kamu masih masa pertumbuhan sebenarnya bisa diperbaiki ya ke dokter spesialis ortopedi. Ya itu masih bisa diperbaiki kalau bedanya jauh. Tapi ada genetik atau pernah cedera atau patah tulang. Itu juga mungkin. Jadi bedanya jauh pada kaki kan, kamu tulang kaki kan yang beda jauh ya. Ya itu biasanya genetik sih. Atau pernah resiko jatuh atau pernah patah, itu resikonya kanan dan kiri jadi enggak ini. Tapi itu tulang bukan expert saya sebenarnya. Ya jadi kamu boleh konsul ke dokter ortopedi ya. Kalau memang itu sangat mengganggu sampai kamu pegel. Karena salah satu itunya tuh pegel atau sakit kalau kamu jalan lama gitu. Oke ya? Tapi nggak ada nutrisi yang bisa memanjangkan sebelah kaki. Nggak ada. Karena begitu makan ke semuanya gitu ya. Jadi nggak ada. Sama kayak, dok saya mau kurus tapi perutnya doang. Nggak bisa dari nutrisi. Makanya ada treatment body shaping lainnya ya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau, dok makanan apa yang bisa memanjangkan sebelah tangan saya. Nggak ada ya. Oke. Udah 1 menit tuh masih ada. Siapa yang mau nanya lagi? Ada lagi? Sok atuh. Ada kiri kanan, dokter pilih yang mana, Ya Dok? udah ini aja. Tadi kan udah sana 2 ya. Nanti kamu DM saya Instagram atau abis ini lah, boleh ya kamu nanya. Yuk. Lupa pertanyaannya? Kalau itu kalau makan 1 gram gula dengan 1 gram Nasi. Garam. itu termasuk seimbang nggak? Jawabannya teh terlalu ekstrim, teh pemikir bener kamu anak pintar, saya setuju lah. Ya. Beyond. 1 gram garam sama 1 gram gula seimbang atau enggak? Ya enggak atuh. Ya, ya enggak atuh, enggak seimbang. Yang namanya seimbang tuh kamu pikirannya tumpeng diisi seimbang. Garam sama gula tuh ada di paling atas. Ya garam itu lebih dikit daripada gula secara seimbangnya. Ya seimbangnya sehari garam cuma boleh 1 sendok teh. Ya 1 sendok teh, 1 gram garam. Tapi gula kan tadi boleh 4 sendok makan. Ya jadi nggak seimbang kalau kamu ngomong 1 gram garam dengan 1 gram gula ya. Ini kamu main-main ya? Oke lah, siap. Boleh pintar lah. Udah selesai? Lagi? Masih ada? Sudah? Oke. Selesai? Boleh tepuk tangan dulu Thank untuk you. Dokter Thank you, Sheila. Aloy. Ya. Ya, gimana tadi sama Dokter Sheila? Udah ada pencerahan soal makan dan lain-lain? Sudah? Sudah ya?
Jadi nanti mungkin kalau kalian lihat dokter Sila juga ya, sebagai dokter gizi kan harus kurus ya. Jadi salah satu idaman mungkin terutama wanita pengen kurus tapi sehat. Tadi dokter Sila udah memberitahukan kira-kira apa saja yang makanan yang cocok buat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usia kalian semua ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah selesai. Mungkin acara talk show-nya bisa diakhiri ya. Sebelumnya mungkin ada pemberian plakat dulu ya kepada dokter Sila. Yang mau tanya boleh nanti lewat Instagram boleh. Boleh. Oh ya, ya. dokter Sila kan dokter culture ya katanya ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa DM aja ke Instagramnya dokter Sila. Boleh balik lagi nggak ke profilnya yang terakhir itu yang halaman TikTok? Atau TikTok, benar. TikTok ya, karena dokter Sila Bisa meskipun lihat dokter Sila di sana lagi gini-gini. meskipun sudah itu dia TikToker juga. Ini ad-nya Sila Stefani ya, Instagramnya ya. Silakan kalau ada yang mau konsul atau tanya di DM ya, kalau sudah bisa dijawab pasti akan dijawab oleh dokter Sila. Oke. Terima kasih dokter Sila. Mungkin Pak Adrian, dokter Adrian akan menyampaikan sedikit ucapan terima kasih, satu plakat untuk dokter Sila. Terima kasih untuk semua partisipasi. Tepuk tangan boleh. Pemaparan yang begitu jelas, lengkap, terang ya. Terima kasih dokter Adrian, terima kasih dokter Sila. Yang masih mau bertanya nanti boleh, katanya dokter Sila sudah mempersilahkan untuk DM di Instagramnya ya. Oke. Yang masih penasaran dengan nilai gizi dan sebagainya, silakan langsung DM langsung dokter Sila ya.